Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ucapkan pujian kepada Allah, salawat dan salam kita terapkan kepada Nabi besar tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bertemu lagi di tempat yang sama dengan bahasan yang berbeda, yaitu hikmah di balik perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hikmah tersirat di dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah bersifat kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Tetapi di sisi lain Allah bersifat Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Hakim. Itu yang ada di dalam Asmaul Husna yang 99. Al-Mutakabbir. Ya. Jadi yang boleh sombong itu hanya Allah. Meskipun begitu, tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun Allah itu boleh mengakui kekuasaannya, tetapi Allah di dalam beberapa kata di dalam ayat Al-Quran itu selalu menggunakan kata domir na atau nahnu, kami. Walaqad zayyana sama ad-dunya, kami telah menghiasi langit, kata Allah. Padahal yang menciptakan langit pun Allah sendiri. Tanpa bantuan malaikat pun Allah mampu. Allah adalah maha segala maha yang menciptakan segala-galanya. Tetapi Allah di dalam Al-Quran lebih sering menggunakan kata kami. Padahal yang memperbuat segalanya adalah Allah. Kita yang tidak bisa apa-apa ini sering mengaku-ngaku. Oh, kalau bukan aku, oh kalau tidak bukan saya, nggak begini nggak begitu, sombong gitu ya. Padahal apapun yang terjadi, apapun yang mampu kita lakukan, itu semua terjadi atas pertolongan Allah bi'inayatillah. Nah, jadi begini teman-teman, apa yang saya maksud dengan judul tema ini? Ya, kalau perintah kita yakin itu untuk kebaikan kita. Ya. Kita sholat 5 kali dalam sehari yang fardu, belum lagi yang sunnah, ternyata itu merupakan olahraga yang baik bagi tubuh. Jadi perintah itu mengandung kebaikan. Puasa ternyata bagus untuk kesehatan perut, jasmani lebih kuat, ternyata lebih sehat, peredaran darah lebih lancar, penyakit terbuang, dan lain sebagainya. Itu hikmah di balik perintah Allah. Ternyata di balik larangan pun ada kebaikan Allah. Misalkan Allah melarang berzina, Allah melarang mabuk-mabukan, Allah melarang judi. Ternyata ada hikmah besar di balik itu semua. Hanya saja kita yang tidak tahu terhadap apa sih maksud Allah terhadap larangan itu. Sebagai contoh nih begini ya, supaya lebih memudahkan pemahaman kita. Ada orang tua sama anak. Ini hanya perumpamaan ya, bukan berarti Allah itu seperti orang tua, anak itu seperti kita, bukan. Ini hanya perumpamaan ya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Samiul Basir. Allah itu tidak menyerupai apapun seperti makhluknya, berbeda, tidak sama seperti kita. Misalkan ada orang tua yang negur anaknya supaya tidak ke situ, dilarang oleh orang tuanya karena orang tuanya tahu di situ ada lubang. Kalau anak tadi terus berjalan ke situ, dia akan terjerumus ke dalam lubang. Anak-anak itu biasanya kalau bayi itu ya, anak-anak itu suka main gunting. Orang tuanya pasti negur ya, melarang agar main gunting karena akibatnya tahu bahwasanya gunting tadi akan mengakibatkan luka. Nah, anak-anak biasanya suka memakan benda-benda yang kecil yang ada di lantai. Pasti ditegur, pasti dilarang karena akibatnya nanti membahayakan kalau termakan oleh si bayi, si anak tadi. Nah, maksudnya orang tua ini tahu dampak yang akan diterima oleh anak tadi, sedangkan anak tadi tidak mengetahui dampaknya apa. Dia tahunya, oh ini bisa dimakan, oh ini bisa dimainin, taunya cuma itu.
Begitu juga Allah ketika Allah melarang kita, ya, seks bebas mungkin. Allah tahu nanti akan berdampak penyakit haid, penyakit HIV ya, yang sampai sekarang pun katanya belum ditemukan solusi untuk penyakit itu, obatnya. Padahal setiap penyakit pasti ada obatnya, Allahu a'lam, cuma Allah yang lebih mengetahui. Dan kita bersyukur dengan upaya-upaya dokter yang mencari obat untuk segala penyakit. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit HIV itu mematikan ya. Nah, dampaknya itu. Jadi Allah ingin menghindarkan kita daripada musibah yang lebih besar. Karena kejahatan itu memang dipandang nikmat ya. Segala sesuatu yang dapat memasukkan kita ke dalam neraka itu sepertinya nikmat, meskipun sesaat, dan mahal-mahal ya, seperti minuman keras itu mahal-mahal katanya. Saya pun belum pernah. Mahal-mahal katanya minuman keras, sabu-sabu itu mahal, tapi dia mau demi masuk ke dalam neraka dengan sebab pekerjaan itu ya. Kalau dia tidak bertobat, kalau dia bertobat masih ada kesempatan oleh Allah untuk bisa menempuh mendapat ampunannya dan masuk ke dalam surganya insyaallah. Ternyata mahal, dan untuk masuk ke dalam surga ternyata murah ya. Kita sholat hanya perlu wudhu, tidak perlu modal apa-apa, perlu wudhu, perlu sajadah, lakukan saja sholat. Tetapi entah kenapa ya, sesuatu yang dapat menghantarkan kita ke dalam surga ini terasa membosankan ya, berat. Sholat zuhur waktu itu waktu ngantuk ya, gitu ya. Tapi karena keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah, kita kerjakan. Nah, itu bagi orang-orang yang awam. Kalau orang itu sudah mahabbah kepada Allah, maka perintah itu adalah sesuatu yang nikmat, bahkan dinanti-nanti oleh orang-orang beriman. Nah, jadi hikmahnya itu. Jadi di balik perintah ada maksud Allah, di balik larangan Allah ada maksud Allah. Hanya saja kita yang belum pandai membaca hikmah tersebut. Jadi yakin saja semuanya yang Allah berikan pastilah membawa manfaat. Ya. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dimanapun berada, buat saya juga. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.